Skincare kita jadikan sebagai berhala. Contoh, merasa berdosa kalau tidak skincarean. Tetapi tenang saja ketika tidak wudhu. Ya Allah. Bahwa seluruh didaktik dan metodik untuk how to, bagaimana belajar efektif dan efisien, itu didesain untuk kondisi normal. Izin bertanya kepada tim Kulkas, bagaimana sih etika dalam belajar secara online? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, brand insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Nah, demi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas, ngadem. Ngadem yuk. Gimana Pak Haji, di Bumi Harapan sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi sedihnya Pak Haji, sekarang tuh kita masih PPKM ya, malah diperpanjang. Diperpanjang. Iya. Ya. Sampai 2 Agustus katanya. Kalau kemarin tuh saya pernah bilang PPKM ini udah kayak boba Pak Haji ya, karena virusnya ada varian baru. Sekarang tuh udah kayak games Mario Bros Pak Haji. PPKM level 4 tuh dia udah kayak games Mario Bros. Walaupun begitu ya, kita udah harus bener-bener ini cuman disiplin yang bisa nyelamatin kita. Kalau sekarang Pak Haji kita udah kehilangan orang-orang terdekat kita. Tapi di sisi lain kita juga sedih ya sama tuh IKM yang kecil yang nggak bisa beroperasi lagi gitu karena pandemi inilah. Kita berdoa supaya cepat berlalu lah pandemi ini Pak Haji ya. Sebagaimana kemarin telah dibahas kalau pandemi ini bawa efek domino gitu pada semua aspek ya, termasuk nih pendidikan. Pasti. Saya udah 2 tahun nih gak ke kampus, itu kangen banget ketemu mahasiswa, serius Pak Haji. Mahasiswa atau mahasiswi? Waduh, ini syutingnya masalahnya di rumah ini. Iya. Kayak istri saya suka ngomong gini, ayah mau lama amat di kampus, kayaknya betah ya sama mahasiswa. Resep fitnah, bukan sama mahasiswa, tapi sama mahasiswi. Oke, gitu Pak Haji ya. Oke. Jadi jangankan dosennya gitu, mahasiswanya pun pada bete, pada ya udah pengen ketemu lah gitu sama teman-temannya, sama dosennya gitu. Sampai Kulkas ini kedatangan beberapa video yang menanyakan yaitu motivasi kuliah daring, terus tentang bagaimana cara efektif untuk kuliah daring biar gak bete. Kalau gitu kita langsung saja play dulu Pak Haji. Ini videonya dari Riza ya. Ya ini mahasiswa sih. Oke, siap, kita play dulu Pak Haji ya. Ayo. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rija Muhammad Rijaldi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Sebelumnya, izin bertanya kepada tim Kulkas mengenai tips dan trik untuk mengurangi rasa bosan, jenuh, dan boring saat melaksanakan perkuliahan online atau perkuliahan daring. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Kulkas. Kulkas, ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa pertanyaannya, relate banget dengan kondisi. Saya kira bukan cuman mahasiswa UIN, seluruh mahasiswa di Indonesia bahkan di dunia kayaknya merasakan kalaupun yang daring seperti ini. Gitu, Oke, begini. Riza, juga Brand dan Sobat Ngadem yang lain, bahwa seluruh didaktik dan metodik untuk how to, bagaimana belajar efektif dan efisien, itu didesain untuk kondisi normal. Para tokoh, para ahli, para guru besar di dunia pendidikan mendesain cara belajar efektif itu untuk kondisi normal, untuk kondisi luring, bukan daring. Lalu bagaimana cara belajar kita efektif di dunia maya, di jalur daring, itu belum menemukan kita. Gitu. Karena memang pandemi ini kan baru datang sekarang ini. Mungkin untuk ke depan kita sudah punya bagaimana
tips cara belajar efektif. Tetapi berdasarkan pengalaman ya kita udah sampai 2 tahun, ada tips supaya kuliah daring itu tidak boring. Ya, yang pertama, jadikan kuliah itu sebagai kebutuhan, bukan beban. Jadi kalau kuliah ini meskipun daring, tapi kalau logikanya logika kebutuhan, persis seperti makan. Pertanyaannya, Bren, ada nggak orang yang males makan? Nggak ada orang yang males makan. Gitu. Kalau ada untuk target yang lain, misalnya diet, gitu. Sama kuliah juga kalau dijadikan kebutuhan, meski daring sekalipun tidak akan pernah bosan. Satu. Yang kedua, kondisikan Rija suasana belajar senyaman dan senang mungkin. Bagaimana kondisi belajar itu kita maintenance supaya menyenangkan, supaya menggairahkan. Setting misalnya kamar kita menjadi asik lah ya. Kemudian tata cahaya lampunya dibuat sedemikian rupa gitu supaya menyenangkan. Ketiga, siapkan peralatan belajar semaksimal mungkin. Karena kita ini mau belajar kan, harus maksimal seluruh peralatan belajar. Misalnya cari laptop yang bisa digunakan, kemudian kuota yakinkan harus selalu ada, sebab akan semakin boring kuliah daring pada saat kuota nggak ada gitu, Bret. Ini mah udah mah daring, kuotanya seret, ya gimana mau kuliah maksudnya, aduh. Berikutnya, supaya tidak boring, diusahakan interaktif, baik dengan teman sekelas maupun dengan dosen, baik ketika jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Diusahakan seinteraktif mungkin, gitu. Nah, lalu berikutnya, jangan tunda-tunda kalau ada tugas. Gitu. Kalau ada tugas ditunda-tunda, kuliah itu jadi tambah beban. Gitu. Malah numpuk ya Pak Haji. Malah numpuk. Tapi ada juga mahasiswa yang ambil jalan pintas. Di antara cara teringan untuk menghadapi beban tugas adalah tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Kita nunggu aja nilai akhirnya dan minta perbaikan. Kemudian berikutnya, lakukan olahraga atau senam-senam ringan setelah sesi belajar selesai. Jadi jangan dari jam 8 sampai jam 12 mantang terus di laptop, lelah mata kita. Bukan hanya mata, tapi pikiran kita. Perlu ya Pak Haji ya stretching gitu ya? Ya stretching, olahraga ringan, sekali-kali berteriak, nggak apa-apa. Kalau ada gitar main musik dulu. Misalnya kalau tidak punya musiknya lain yang di laptop kita, itu biasanya bisa nge-refresh kita. Tapi ada rumus terakhir, Bren, ya. Rumus terakhirnya? Kalau kita ingin belajar daring ini tidak boring, cintai mata pelajaran itu. Biasanya kalau kita mencintai mata pelajaran, akan mencintai perkuliahan. Mencintai mata kuliah akan mencintai perkuliahan. Kalau dasarnya sudah cinta, kan kita dengar kata-kata yang basi itu. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kalau dasarnya sudah cinta. Tidak akan jadi beban kuliah daring kalau dasarnya cinta. Akan muncul inner power, akan muncul inner energy dari dalam diri kita, akan muncul misalnya inner teacher, guru dari dalam diri yang membimbing kita, bahkan akan muncul inner wisdom, kearifan dari dalam diri. Kalau dasarnya cinta, maka lahirkan teori apa? Brand sudah tahu, teori mestakung. Semesta akan mendukung ya Pak Haji ya. Jadi kalau kita cinta pada perkuliahan, semesta raya, baik makrokosmos maupun mikrokosmos akan mengkondisikan kita untuk betah belajar dalam suasana kapanpun dan dimanapun. Intinya Rija, cintai perkuliahan daring itu. Kalau dasarnya sudah cinta, akan enjoy kita dibuatnya. Persis seperti kita ngobrol berduaan dengan teman dekat kita, dari pagi sampai malam tidak akan pernah ada bosannya. Dan kalau kita berpisah, rindu ingin bertemu lagi. Gitu ya Riza ya. Jadi kita tuh selain beberapa poin tadi, yang terpenting kuncinya yaitu adalah mempunyai sense of belonging gitu. Kita mempunyai rasa cinta terhadap kuliah kita gitu. Dan dosennya juga menyajikannya harus dengan materi-materi yang mengikuti perkembangan kuliah daring ini. Salah satu contohnya
biar kita tidak bete gitu untuk nyajikan materi kuliah yang dianggap mata kuliahnya tuh berat. Nah, ini buat video pembelajaran. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah menerapkan sistem video pembelajaran online pada beberapa mata kuliahnya. Video ini diunggah pada situs video kanal atau storage penyedia online yang linknya disertakan pada setiap materi yang tersedia di sistem utama pembelajaran online yaitu Inox. Mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan ilustrasi dan infografis yang menarik. Sistem ini diharapkan bisa membantu pembelajaran daring supaya lebih dinamis dan efektif. Nextnya Pak Haji nih, ada lagi video. Kita play dulu aja Pak Haji, siap? Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Nur Latifah, mahasiswi jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2019. Izin bertanya kepada tim Kulkas, bagaimana sih etika dalam belajar secara online? Dan bagaimana cara kita menemukan passion diri sehingga kita bisa terus produktif walaupun tetap di rumah saja? Terima kasih, semoga dapat dipahami dan semoga tim Kulkas senantiasa sukses selalu. Kulkas, ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Haji. Oke, begini Bang Bren. Belajar di dunia maya pada prinsipnya sama dengan belajar di dunia nyata. Ketika bicara prinsip dasar etika, sama saja, tidak ada bedanya. Yang beda kan hanya media belajarnya saja. Pertama, menurut saya untuk Rika ya, ikuti aturan yang disepakati dalam kontrak belajar. Dosen sebelum memulai perkuliahan pada semester baru itu selalu menyampaikan kontrak belajar. Di kontrak belajar itu kan disepakati tentang tata tertib dalam perkuliahan. Tata tertib yang disepakati dalam kontrak belajar itu harus diikuti. Ya, etika yang pertama. Kemudian yang kedua, ikuti segala tata tertib yang disepakati dengan dosen itu. Kalau tadi kontrak belajar nanti diturunkan dalam bentuk tata tertib. Misalnya di tata tertib belajar daring itu seluruh mahasiswa atau peserta didik harus on cam, harus buka video, harus buka kamera. Maka sepanjang perkuliahan kita berjalan, kita harus melakukan hal itu. Ya. Tapi kalau dalam kontrak belajar, misalnya kata dosen, untuk suasana tertentu, saat tertentu diperkenankan untuk tidak on cam, tidak apa-apa. Misalnya untuk ngirit kuota, misalnya karena parkir kuota misalnya. Nah, ikuti. Kemudian ikuti seluruh kegiatan belajar dengan seksama. Apa makna seksama itu? Kita mau belajar harus nawaitu. Jangan bari tiduran. Nah, itu tidak etis. Jangan belajar bari ngobrol gitu. Mantengin saja di Zoom meeting atau di Google Meet. Kameranya dimatiin, dianya berjalan berlari kemana, nggak tahu, atau melanjutkan boboknya. Nah, ini bahaya. Kalau belajar hanya sekedar untuk tuntutan itu, khawatir ultimate goal dari belajar kita mendapat ilmu yang manfaat dan berkah itu tidak akan didapatkan. Gitu. Betul. Berikutnya, bertanyalah menggunakan bahasa yang sopan dan baku. Ya, kalau mau bertanya. Jangan sampai pas bertanya, Pak, mohon maaf gitu, saya kuliah bonyok sakit. Apa bonyok? Kata saya itu ya. Pas ternyata dikonfirm, bonyok itu bokap dan nyokap. Bonyok sakit, kuliah pakai bahasa yang baku gitu ya. Jangan bahasa yang seperti itu, kan dosen banyak yang kolonial, tidak tahu apa arti singkatan-singkatan itu. Lalu jalin komunikasi yang respektif dan empatik, baik dengan dosen maupun dengan rekan kuliah yang lain. Terutama pada dosen harus respektif, harus empatik dalam berkomunikasi. Jangan kasar misalnya, jangan seperti setara. Ada dosen yang egaliter, menyetarakan diri dengan mahasiswanya, tapi bukan berarti mahasiswa harus seenaknya. Iya, betul. Ya, gitu. Kemudian berikutnya, belajarlah bersahabat dengan segala kondisi. Nah, itu etika. Jadi harus bersahabat dengan segala kondisi. Misalnya ada dosen yang menyenangkan, ada dosen yang tidak menyenangkan, ada dosen yang kaku, ada dosen yang fleksibel. Seluruhnya harus kita cintai.
Nggak mungkin semuanya dosen harus sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Maka harus belajar bersahabat dengan segala kondisi itu. Lalu berikutnya jelas etika belajar itu harus menghormati guru, harus menghormati dosen. Mau nggak mau, gitu. Oke, dalam teori belajar kita dosen dan mahasiswa setara, tidak ada perbedaan. Tetapi kesetaraan itu bukan berarti harus menghilangkan rasa hormat kita. Sekarang mau begini, silahkan tidak kalian hormati dan tidak kalian junjung tinggi guru dan dosen kalian, bebas sekarang nggak apa-apa. Tapi kehidupan nanti akan berkata lain. Nah, karena pertanyaannya persoalan etika, ya, karena pertanyaannya persoalan etika, maka dimensi-dimensi normatif, dimensi-dimensi adat, dimensi-dimensi tradisi harus kita ikuti. Salah satu di antaranya bagaimana kita itu bisa respektif dan empatik pada dosen yang mengajar kita. Untuk apa? Mencari keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Harus pertama kita kuliah, jangan kuliah baru tiduran, jangan kuliah baru nyembari yang lain, mentang-mentang gampang sekarang. Harus fokus kita mendengarkan supaya kata demi kata yang disampaikan oleh dosen meskipun sudah berulang-ulang itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu Bren. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tips untuk menemukan passion diri? Ya. Oke, satu, cari tahu yang paling Anda sukai itu apa dari diri. Gitu ya, Rika. Jadi yang Rika paling sukai dari diri kamu itu apa? Ya. Itu pertama, menemukan passion diri. Yang kedua, cari tahu apa fakta terunik dari diri kita. Biasanya kan passion itu bermula dari sesuatu yang paling kita sukai pada diri kita dan dari sesuatu yang paling unik dari diri kita. Itu langkah awal untuk menemukan passion diri kita. Kemudian berikutnya, elaborasi rasa iri pada bidang yang kita sukai yang ada pada diri orang lain. Misalnya, Brand, keren banget kalau ngedit. Iri, saya tuh pingin seperti Brand. Nah, itu biasanya passion diri kita akan kita temukan ketika kita iri pada orang. Gitu. Ada baiknya iri ini. Misalnya, passion saya penceramah. Itu bermula ketika saya iri melihat Kang Jujun Junaidi ceramah begitu lantang, energik, dan super motivatif di panggung, dan iri saya ingin seperti dia. Nah, dari saya, karena akhirnya rasa iri itu menjadi pusat kesadaran, kita ingin seperti itu. Nah, berikutnya, cari role model yang bisa menjadi panutan, pemacu sekaligus pemicu kita berkembang pada passion tertentu. Ya, saya contoh kasuskan, misalnya, role model untuk ceramah saya, Kang Jujun Junaidi, misalnya. Role model untuk ceramah saya, misalnya Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, itu akan menjadi pemacu dan pemicu diketemukannya passion diri kita pada ceramah. Kemudian berikutnya konsultasi pada orang terdekat yang paham siapa diri kita ini. Ya, Pak Haji. Orang tua, kakak, adik misalnya. Apa sih sesungguhnya yang menonjol dari diri kita? Mereka akan menunjukkan pada kita itu. Kemudian berani mencoba untuk melakukan progres dari hal yang kita sukai. Kita suka misalnya ngedit, harus berani dong kita melakukan teknik editing misalnya. Kita ingin punya passion di dunia ceramah, harus berani kita melakukan ceramah. Kemudian berikutnya konsisten berkarya pada bidang yang kita sukai itu. Ini Rika catat 7 poin ini, karena 7 poin ini akan menjadi poin-poin inti untuk mengembangkan passion kita. Dicatat dan dipraktekkan ya ke 7 poin ini. Terima kasih Pak Haji, jawabannya sangat menjawab sekali. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Rika tadi. Nah gitu Pak Haji ya, sekarang tuh terkait kuliah daring ini luar biasa. Mahasiswanya protes, dosennya protes. Salah satunya mahasiswa nih ya, yang dikeluhkan padahal katanya sudah ada subsidi untuk kuota gitu kan. Itu malah dipakai untuk skincare-an Pak Haji. Mahasiswa ya, terkait subsidi kuota yang digunakan untuk skincare ini ada kaitannya dengan topik selanjutnya akan kita bahas nih Pak Haji. Tentang glowingkan hatimu. Sih. Karena banyak sekarang Pak Haji ya yang ya harus glowing gitu katanya. Terus apakah di dalamnya juga glowing? Ya, itu jadi pertanyaannya ya. Itu yang penting ya. Begini, Mang Bren, anak milenial sekarang itu
disebut oleh para penggiat pop culture atau budaya populer sebagai generasi glowing. Generasi glowing ini merupakan ekspresi dari kultur indrawi, budaya pemujaan tubuh. Ya, hari ini pusat kesadaran manusia hari ini, termasuk anak milenial hari ini, berpusat pada tubuh. Ya, pusat kesadarannya tidak berpusat pada keindahan budi pekerti. Jadi anak sekarang tuh pusat kesadarannya pada keindahan tubuh, bukan pada keindahan budi pekerti, bukan pada keindahan spiritualitas. Ya, jadi pusat kesadaran mereka terfokus pada tampilan badania. Maka filsafat anak perempuan kan be beautiful. Kalau filsafat anak laki-laki itu adalah fit for life. Semuanya tertumpu pada tubuh. Jika para filosof dulu, René Descartes pernah bilang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka anak sekarang mah aku bergaya maka aku ada. Aku indah maka aku ada. Aku cantik dan aku tampan maka aku ada. Ujung-ujungnya coitus ergo sum. Coitus, bahkan kesananya Pak Haji ergolai. Jadi kembali ke awal, Brand, di antara ciri generasi glowing adalah tadi generasi skincare, gitu. Skincare bukan sekedar alat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, tetapi skincare menjadi semacam keyakinan. Ya, pada ujungnya skincare menjadi berhala-berhala baru hari ini. Lalu mereka punya filsafat glowing is everything, glowing for anything. Kan jadi berhala glowing itu. Ya. Iya, benar. Nah, ini diantaranya yang melatar belakangi kenapa kita perlu diskusi tentang glowing kan hatimu, Bebs. Oke, siap Pak Haji. Nah, sekarang kalaupun demikian, adakah yang salah dengan generasi glowing saat ini, Pak Haji? Oke, tidak ada yang salah menurut saya. Sejauh kita proporsional. Silahkan percantik diri, sebab innallaha jamil yuhibbul jamal ya Pak Haji. Allah tuh indah dan Allah mencintai keindahan. Silahkan sejauh proporsional. Yang salah itu bila gini, Brand. Demi glowing, kita lupa segalanya. Itu salah. Ya, karena ingin wajah kita glowing, kita menjadi lupa segalanya. Skincare kita jadikan sebagai berhala. Contoh, merasa berdosa kalau tidak skincarean. Tetapi tenang saja ketika tidak wudhu. Ya Allah. Kalau tidak skincarean merasa resah, gelisah, gundah, gulana. Tapi ketika tidak wudhu, tenang-tenang saja. Di sini kadang saya merasa sedih, gitu. Ya. Berikutnya, merasa berdosa kalau badan gendut. Oh, kayak dosa besar kalau badan gendut. Tetapi tenang-tenang saja ketika badan kita gendut dengan dosa. Mending gendut badan atau gendut dosa? Allah. Yang paling jelek banget. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita itu harus proporsional. Ternyata kawan-kawan, yang harus kita glowing kan bukan sekedar wajah dan kulit kita, tapi yang harus kita glowing kan itu adalah hati kita. Nggak ada yang salah dengan kalian jadi generasi glowing sejauh proporsional. Skincare jangan dijadikan Tuhan. Skincare jangan dijadikan berhala. Gitu, sehingga itu menjadi pemantik kesadaran jiwa, resah, gelisah pada saat kita belum punya skincare. Gitu. Janganlah, ada air wudhu. Iya. MS Glow disembah-sembah ya Pak Haji. Giliran kita belum wudhu biasa aja. Nah itu. Oke Pak Haji. Tadi ada dalil yang mengatakan Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Nah, adakah dalil lain Pak Haji untuk dijadikan sandaran kalau proses mengglowingkan ini dibolehkan gitu? Oh iya, gini. Nggak usah ragu, nggak usah resah. Kalian anak milenial yang sekarang jadi aktivis skincarean, nggak masalah.
Kenapa? Begini, ada dalil dari Abu Hurairah tentang boleh tidakkah kita skincarean gitu. Gini, kata Rasulullah, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Sifat atau karakter dari parfum misalnya, atau sebut saja kosmetik laki-laki itu apa? Ma dhahara rihuhu, baunya nampak. Kemudian wa khafiya launuhu, warnanya tersembunyi. Jadi brand untuk kosmetik laki-laki dalam rangka mengglowingkan diri itu, karakter wewangian laki-laki itu, baunya itu dohir, tercium, tapi warnanya itu tersembunyi. Gitu. Yep. Sementara watibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, kata Rasulullah. Sedangkan kosmetik untuk perempuan warnanya nampak tetapi baunya tersembunyi. Jadi laki-laki boleh pakai kosmetik yang bagian dari skincarean itu, asal yang kontras dari laki-laki itu wanginya, bukan warnanya. Bukan bedaknya pada laki-laki itu. Oh, laki-laki pakai bedak. Tapi banyak Pak Haji sekarang. Nah, jangan, laki-laki jangan begitu. Tadi kata Rasulullah, ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Sementara kalau untuk anak perempuan, ma dhahara launuhu, warnanya boleh dohir gitu. Bedaknya boleh nampak gitu. Tapi wa khafiya rihuhu, wanginya sembunyikan. Jadi kalau laki-laki kosmetiknya harus yang wangi, yang ditampilkan, tong di bedak. Kalau perempuan gitu tampilkan tuh warnanya, sementara parfumnya, aromanya itu sembunyikan, jangan menyengat. Paling tidak hadis ini, kawan-kawan semua, meskipun ini disebut sebagai hadis hasan li ghairihi, ini menjadi patokan pada saat kita skincarean. Boleh skincarean, laki-laki boleh, tapi tampilkanlah wanginya, bukan pada warnanya kalau laki-laki. Sementara kalau perempuan, tampilkan warna pada bedaknya, tetapi sembunyikan baunya, gitu, aromanya sembunyikan. Tapi prinsip dasarnya proporsional. Intinya Jangan proporsional. Karena boleh menampilkan warna, bukan pipi yang berwarna, tapi pipi yang berwarna. Iya, betul. Jadi kayak barongsai. Oke, Pak Haji. Luar biasa gitu ya, dalilnya atau sandarannya terkait glowing ini. Boleh sih, boleh aja. Oke Pak Haji nih, sekarang kembali nih ya ke awal, kalaupun tadi dikatakan kita tuh sekarang sudah rasialisme kebertubuhan gitu Pak Haji, di mana kita anggap sebagai gendut itu musibah, tapi gendut dosa itu tidak musibah gitu ya. Nah, terkait glowingkan hati ini, gimana Pak Haji nih penjelasan selanjutnya terkait ini? Oke, begini dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah menegaskan gini, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti brand di akhirat itu hari di mana tidak akan memberikan manfaat apa? Malun, harta kita. Harta. Yang kedua, wabanun, dan anak kita. Kalau sekarang kan di dunia, anak dan harta itu menjadi identitas kan brand. So, kalau brand reunian sama teman-teman di pesantren lagi SMP, ketemuan, apa pertama kali yang ditanya? Mang, sabar bati, benar tuh? Yang ditanya itu anak. Setelah anak yang ditanya, apa yang kedua? Biasanya harta, kerjaan. Ente kerja naon? Kata brand, saya mah di TV misalnya. Kata Mang Rian, saya mah di KPID. Misalnya kata yang lain, saya mah cuma tani naon? Tani jeruk di mana di Garut, sakumaha saeutik, sakumaha seluas mata memandang misalnya. Yo. Kan biasa strawberry ya tuh Pak Haji. Biasanya yang kita tonjolkan di dunia yang menjadi identitas penciri kita terhormat itu satu anak, kata Allah, yang kedua harta. Di hari akhirat nanti la yanfa'u malu wala banun. Siapa yang akan Allah hormat itu? Illa man atallaha biqalbin salim, yakni mereka yang datang menghadap pada Allah membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bercahaya, hati yang glowing.
Jadi mereka yang glowing hatinya pada saat menghadap pada Allah, itulah yang akan Allah hormati. Kemudian berikutnya di Quran surah Qaf ayat 32 sampai 33 tentang indikasi penghuni surga itu siapa? Satu, ada yang disebut dengan awab. Awab itu orang yang selalu rindu ingin kembali kepada Allah. Yang kedua, hafid, yakni orang yang terjaga dirinya untuk memelihara sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Yang ketiga, khosyar rahman, calon penghuni surga itu yang takut kepada Allah gitu, bil ghaib gitu, meskipun Allah itu gaib ya. Dan yang keempat, calon penghuni surga itu wajah bi qalbin munib, yakni mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang munibun, hati yang taubat. Hati yang taubat itu apa? Hati yang bersih, hati yang bercahaya, lagi-lagi hati yang glowing. Jadi kenapa Babes harus diglowingkan hati, bukan hanya kulitmu, karena glowing hati yang akan membuat dirimu dihormati oleh Allah di hari di mana harta dan anak-anak kita tidak akan memberikan pembelaan kepada kita. Lantas gimana Pak Haji nih caranya supaya kita tuh glowing hatinya? Nah, agar hati kita glowing, banyak rumus, terutama ketika kita menjadi salikin ya, pejalan di dunia tarekat. Kalau urusan hati, biasanya pintu yang harus kita masuk itu di pintu tarekat. Di sana begitu banyak. Silakan bagi anak-anak milenial, belajarlah tasawuf dan tarekat. Di sana kita akan menemukan berbagai macam resep, berbagai macam rumus bagaimana cara mengglowingkan hati. Satu di antaranya, bebaskan Mang-Bren hati kita dari takabur, sombong, dari ria. Nah, pertanyaannya apa yang kadang membuat kita sombong? Satu, al-ilmu. Jadi, Bren, ketika kita punya ilmu, itu kadang bukan malah menjadi bersih hati kita, tapi malah menjadi kotor. Nah, itu Pak Haji kebanyakan nih. Ilmu yang kita miliki menjebak kita merasa paling pintar dan nganggap bodoh orang lain. Kalau kita merasa pintar nganggap bodoh orang lain, alih-alih kita akan mulia dengan ilmu kita, malah itu bisa ngefek terhadap kotornya hati kita. Kita ini tidak boleh merasa cerdas, tapi harus cerdas merasa. Kita ini boleh pintar, tapi jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Kita ini boleh menjadi orang hebat, tapi tidak boleh merasa paling hebat, tapi harus hebat merasa. Merasa paling hebat akan membuat hati kita kotor. Hebat merasa akan membuat hati kita glowing. Merasa pintar akan membuat hati kita keruh, tapi pintar merasa akan membuat hati kita glowing. Satu. Yang kedua, kita bisa takabur tuh karena apa, Mang Bren? Al-amal wal ibadah. Kok bisa? Ya, Bren punya kesempatan amal ibadah, tapi rajin amal ibadahnya menjebak diri Bren untuk merasa amal ibadahnya paling benar, lalu menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Hati-hati, ibadah kita alih-alih membersihkan hati kita, malah mengotori hati kita. Malah mengotori hati kita. Ya. Kan kita sekarang banyak ya orang yang tampilnya religi gitu ya, tampilannya luar biasa banget, subhanallah, masya Allah banget, tapi hobinya nyalain praktek ibadah orang lain. Emang bro, mohon maaf kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, merasa diri praktek ibadahnya paling benar, amal ibadah kita alih-alih berbuat pahala, malah buat hati kita menjadi keruh, hati kita menjadi kotor. Ya, ikhlaskan saja kalau ada yang berbeda dengan kita sebagai sesuatu yang ada dalilnya. Stoplah untuk value judgment gitu, gampang pisan ngejudge orang lain. 2, 3, Mang Bren, hati kita kadang menjadi hati yang sombong hingga keruh, tidak glowing karena al-hasbu wan nasbu, status sosial dan keturunan. Mang Bren status sosialnya tinggi tapi gemar merendahkan orang lain. Mang Bren misalnya keturunannya terhormat tapi tidak pandai menghormati orang lain. Hati-hati. Status sosial yang tinggi tidak akan membuat kita tinggi di hadapan orang lain dan di hadapan Allah ketika merendahkan orang lain. Latar belakang keturunan kita terhormat tidak akan membuat kita terhormat kalau kita tidak menghormati orang lain, malah ujungnya ngefek pada kerasnya hati kita dan kotornya hati kita. Yang keempat, kita percepat.
Hati kita menjadi keruh karena al-ghina wal mal, kepemilikan harta dan kekayaan. Hati-hati nih orang kaya, harta dan kekayaan kadang suka membuat hati kita menjadi kotor. Ketika harta kita menjebak kita menjadi orang yang takabur, bukan tasyakur. Lalu ada satu lagi, Ben, ada dua lagi malah ya, yakni al-jamal, kecantikan dan ketampanan. Brand misalnya tampan, tapi gemar menghina, menjelekan orang lain. Ya, kalau brand insya Allah Delta ya, deretan laki-laki tampan. Ya, ada lagi Pak Haji? Kalau Mang Bio datanya deretan laki-laki tampilingan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita cantik, tampan, tapi resep menghina orang lain, resep ngebully orang lain, itu akan membuat hati kita menjadi keruh. Lalu yang terakhir ada al-atba wal ansor, merasa banyak followers, merasa banyak fan, merasa banyak penggemar. Kalau kiai merasa banyak santri dan merasa banyak jamaahnya, lalu angkuh dan sombong, itu akan membuat hati kita menjadi keruh. Jadi glowingkan hati kalian, babes, ya, dengan bersihkan kesombongan dan ketakaburan dari hidup. Tapi kalau kalian sekarang suka skincarean, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, jangan berhenti di sana, skincarekan juga hatimu. Jadi cantik luar dan cantik dalam, bukan hanya outer beauty tapi inner beauty. Kalau sudah cantik luar dan dalam, kecantikanmu akan sampai ke surga nanti. Kalau yang dipercantik hanya luar saja, cantikmu berhenti ketika kematianmu datang. Setelah itu kamu menjadi tidak cantik lagi. Iya, seperti itu ya. Jadi bagi sobat ngadem yang masih ke Erhu klinik ya lanjutkan aja, atau masih MS glowing ya. Atau bagi sobat MS glowingnya, tapi jangan lupa juga glowingkan juga hati dengan tadi ya poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Haang. Luar biasa Pak Haji. Kita berada di penghujung acara nih. Oke. Jawaban atas pertanyaan tadi Mang Ren jangan dianggap yang paling benar. Cari narasumber yang lain untuk confirm dari jawaban-jawaban tadi. Jangan lupa juga kita subscribe, komen, like, subscribe, juga boleh mengajukan pertanyaan lewat video kalau ingin nongol di Kulkas kita. Oke, karena kita di mana Pak Haji nih? Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Ben, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.